Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat dan salam untuk kekasih Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, penutup Nabi dan Rasul, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir ini, berbagai negara di dunia telah digemparkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona. Wabah ini telah merenggut banyak sekali korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Spanyol, Italia, dan negara besar lain di dunia. Berdasarkan paparan di atas, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Solusi Islam dalam Menangani COVID-19 dengan berlandaskan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menarikmu keluar dari rahim ibumu tanpa mengetahui apa-apa. Dan Dia membuatkan untukmu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan yang mungkin kamu syukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 anggota tubuh, yaitu mata, telinga, dan otak, adalah karena nilai kemuliaan dan nilai keutamaannya yang lebih, dan karena ketiganya merupakan kunci pembuka ilmu. Dari ayat tersebut, umat Islam harus tahu bahwa sebagai manusia mereka diberikan penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan. Artinya, dalam menghadapi pandemi ini, setiap muslim harus menggunakan ilmunya dengan bijak. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga wabah seperti ini bernama pes dan lepra. Kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabda, "Idza sami'tum bitta'uni bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha." Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari segala infeksi. Di antara cara menjaga kesehatan diri adalah dengan mencuci tangan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi,
Barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat kotoran bekas makanan, lalu dia lupa mencucinya, dan sesuatu terjadi padanya, maka janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang berbahagia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah ditetapkan atas anak Adam bagian zinanya yang tidak dapat dihindarkan. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memegang atau meraba wanita yang bukan mahram, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah menginginkan atau berangan-angan. Lalu semua itu direalisasikan atau didustakan oleh kemaluannya. Hadis ini menjelaskan bahwa pandangan saja disuruh untuk dijaga dengan menundukkan pandangan. Apalagi menyentuh tangan seseorang yang bukan mahramnya. Karena fitnah yang ditimbulkan dari memegang atau berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram akan lebih besar dan lebih kuat daripada fitnah memandang. Hadirin rahimakumullah, simpulan yang dapat kita petik dari pidato di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pentingnya nalar keagamaan. Musibah kemanusiaan adalah takdir Allah yang tidak lepas dari hukum kausalitas. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menanganinya. Yang kedua adalah pentingnya mematuhi peraturan pemerintah, yaitu dengan selalu beraktivitas di rumah, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Virus corona sedang mewabah, hinggap di air, udara, dan tanah. Semua aktivitas lakukan di rumah. Jadikan lelahmu sebagai lillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita sekalian. Amin ya mujibat doa as-sa'ilin. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.